Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, pada kesempatan ini kita melanjutkan kaji ilmu kalam dari kitab Bidayatul Hidayah berbahasa Melayu beraksara Arab, halaman 14. Kali ini kita mencoba memahami bagaimana hubungan sebab akibat yang biasa terjadi. Hubungan sebab dan akibat. Sebab dan musabbab. Musabbab itu akibat yang biasa terjadi. Biasa terjadi. Biasa itu disebut adat. Sehingga selalu disebutkan, bahkan dalam kitab ini, disebutkan sebab yang beradat. Sebab yang beradat. Disebutkan dalam kitab ini sebab yang beradat. Artinya sebab dan musabbab. Sebab dan akibat yang beradat. Adatnya api membakar, pisau memotong, air membasahi, makanan mengenyangkan, bekerja dapat hasil. Itu adatnya. Nah, bagaimana cara kita memahami ini dalam kaitannya dengan tauhid? Tauhid tentu Allah Ta'ala. Nah, sebab ini bukan fikih. Nah, bagaimana cara kita memahaminya itu? Baik, kita mulai ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin sumakal. Maka barang siapa mengiktikadkan, meyakini, memastikan bahwasanya sesuatu daripada segala sebab yang beradat itu memberi bekas. Arti memberi bekas, memberi efek, menimbulkan, mudahnya menjadikan. Jadi apilah yang menjadikan pembakaran itu, airlah yang menjadikan pembasahan itu, makananlah yang mengenyangkan itu. Kemudian misalnya secara kita yang bekerjalah yang menghasilkan itu. Ya, ini harap dipahamkan, kan? Semata-mata dengan tabiatnya. Arti tabiatnya artinya dengan zatnya atau dengan hakikatnya. Arti hakikat ini semata-mata. Jadi memang semata-mata pisaulah yang memotong, semata-mata apilah yang membakar, semata-mata airlah yang membasahi, semata-mata makananlah yang mengenyangkan, semata-mata kitalah yang menghasilkan berkat kerja kita. Semata-mata, nggak ada campur tangan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabiatnya, zatnya, hakikatnya. Ingat ya, ini bukan kaji luar, kaji syariat, kaji fikih, tapi ini kaji hakikat. Maka tiada bersalahan ulama pada bahwasanya orang itu kafir. Nah, ini nomor satu, cara kita memahami sebab beradat. Jadi kalau kita berkeyakinan 100% tanpa ada keterlibatan apapun atau siapapun di luar sesuatu itu, bahwa memang sesuatu itulah yang memberi efek, menciptakan, menjadikan yang lain, semata-mata dia. Maka ulama sepakat. Yang berfaham begini kafir, murtad, keluar dari Islam. Ingat, ini kaji tauhid. Untuk memastikan dia kafir, tentu nanti ada persidangan di mahkamah syariah, bukan semudah-mudah kita untuk menetapkan orang itu kafir. Seperti dia yakin 100% bahwa api membakar, air membasahi, makanan mengenyangkan, pisau melukai, usaha dialah yang memberikan hasil, dan seterusnya itu. Apa saja dalam hubungannya sebab dan musabab atau sebab dan akibat. Semata-mata itu saja. Ini nomor satu. Semua ulama sepakat kafir. Karena berarti dia meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan sendirinya. Satu. Dua. Dan jika mengiktikadkan ia akan baharu segala sebab yang beradat itu. Sebab akibat yang beradat itu
adalah baharu. Baik, kita teruskan. Sebelum saya teruskan bagian yang kedua, berarti pada bagian pertama tadi bahwa dia meyakini tidak ada Tuhan. Nah, sebab akibat yang beradat itu, artinya dia tidak baharu. Dia kadim, tidak berawal. Karena tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam itu. Maka dia disepakati oleh para ulama, dia itu kafir. Nah, sekarang yang kedua. Jika dia mengiktikadkan akan baharu segala sebab yang beradat itu. Nah, ini dengan sendirinya berarti dia baharu. Nah, artinya ada penciptanya. Nah, kalau tadi yang nomor satu kan memastikan kita tidak ada penciptanya. Dia sendiri. Semata-mata dirinya sendiri. Jadi kalau kita manusia meyakini 100% bahwa segala yang kita dapatkan itu adalah mutlak hasil usaha kita 100% tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya, berarti orang yang berkeyakinan begini meyakini dirinya Tuhan. Nah, begitu loh. Berarti meyakini dirinya Tuhan, maka kafirlah dia dalam kaitan dengan Allah. Kan kafirlah dia. Karena berarti tidak bertuhankan Allah, melainkan memandang dirinya adalah Tuhan. Nah, ini risikonya. Nah, yang kedua tadi ini tak begitu. Dia mengiktikadkan, meyakini, memastikan segala yang baharu ini. Artinya dia meyakini ada Tuhan. Karena semua ini dia pandang baharu. Baharu itu artinya segala apa saja selain Tuhan. Nah, jadi itu semua adalah sebab yang beradat, kata dia. Adatnya pisau memotong, air membasahi, nasi mengenyangkan, api membakar. Adatnya berusaha menghasilkan. Dan dia berkeyakinan tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Tiada memberi efek dengan tabiatnya. Tiada menjadikan dengan tabiatnya. Bukan tabiat api membakar. Tabiat itu tadi sudah disebut di atas. Zatnya, hakikatnya. Sebenarnya bukan api yang membakar. Sebenarnya bukan pisau yang memotong atau melukai. Sebenarnya bukan air yang membasahi. Sebenarnya bukan makanan yang mengenyangkan. Sebenarnya bukan usahaku yang menghasilkan. Dan hanya saja yang dijadikan Allah Ta'ala padanya kuat. Kalau bahasa kita sekarang potensi energi. Energi atau potensi yang ada pada api itulah yang membakar. Energi atau potensi yang ada pada air itulah yang membasahi. Energi atau potensi yang ada pada pisau itulah yang melukai. Energi atau potensi yang ada pada makanan itulah yang mengenyangkan. Energi dan potensi yang ada pada seseorang itulah yang menghasilkan. Nah, dia yakin itu baharu. Dan dia yakin bukan itu yang menjadikan. Hanya Allah jadikan potensi atau energi atau kekuatan pada sesuatu itu. Kuat itulah, potensi itulah, atau energi itulah yang memberi bekas. Yang menciptakan, yang menjadikan. Jadi bukan api yang membakar. Tetapi energi atau kekuatan atau potensi yang ada pada api yang itu dijadikan Allah. Itulah yang menciptakan. Itulah yang membakar. Jadi bukan pisau yang melukai, tetapi Allah jadikan kekuatan, energi, potensi pada pisau untuk melukai. Energi, potensi, kekuatan itulah yang melukai. Begitu seterusnya. Energi, potensi, kekuatan yang Allah jadikan pada air, itulah yang membasahi. Energi, potensi, kekuatan yang Allah jadikan pada makanan, itulah yang mengenyangkan. Energi, potensi, kekuatan yang Allah jadikan pada manusia, itulah yang menghasilkan. Bagaimana kalau paham seperti ini? Maka orang itu fasik lagi bid'ah. Fasik artinya berdosa besar. Fasik artinya orang pelaku dosa besar. Lagi bid'ah. Bid'ah artinya menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Rasulullah nggak ada, dikatakannya ada. Seperti ini. Jadi yang kedua ini nggak pernah diajarkan Rasulullah.
Lantas diyakininya inilah ajaran yang diajarkan Rasulullah. Itulah disebut bid'ah. Maka orang ini fasik lagi bid'ah. Sebab kalau dia yakin kekuatan, energi, potensi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala pada sesuatu itu, tapi dia tidak meyakini Allah lah yang membakar, Allah lah yang membasahi, Allah lah yang mengenyangkan, Allah yang melukai, Allah lah yang menghasilkan. Ini nggak dia tauhid, bukan di dalam ucapan mulut manusia, bukan di dalam syariat. Secara tauhidik, nggak langsung dia meyakini Allah. Tapi justru yang diyakininya adalah kekuatan, potensi, energi yang ada pada sesuatu itu. Maka orang ini fasik, berdosa. Karena masih karena dia membatasi Allah Subhanahu wa taala. Lagi bid'ah. Nah, jadi tapi jangan bingung. Kalau gitu bagaimana? Ini kan sifatnya dalam, bukan luar. Seperti contoh saya sebut semalam. Kalau kita sebut mulut kita menyebut durian, mata kita menyebut durian. Di benak kita, pasti kita tidak pernah makan kulitnya. Kalau mulut kita menyebut durian, kalau mata kita melihat durian, itu mesti yang dilihat kulit. Durian, kata mulut kita setelah mata kita melihat durian, tapi kulitnya. Namun di benak kita, tak akan pernah ada orang mengatakan memakan kulit durian. Bahwa belakangan ada pengolahan itu lain hal. Pasti langsung di benak kita adalah daging durian itu. Artinya kan berjalan seiring. Kulit durian itulah syariat. Isinya itulah tauhid. Jadi sekarang sedang mengaji daging durian. Nah, gitu. Begitu mata kita melihat benda berwarna merah biasanya, bahwa ada hijau rambutan, iya. Dan berambut, mulut kita mengatakan rambutan. Tetapi benak kita tak akan terbayang memakan kulitnya, memakan isinya. Justru rambutan yang kita maksud di benak, bukan kulitnya, tetapi isinya. Inilah dia. Tauhid persis seperti itu. Ini kan persoalan keyakinan. Nah, makanya nggak boleh kita meyakini kekuatan, potensi, energi yang Allah ciptakan pada sesuatu itu, itulah yang aktif bekerja 100% tanpa Allah Ta'ala. Nggak boleh. Dalam ucapan ialah kita bilang, api itu membakar. Itu dalam ucapan, tapi dalam keyakinan tidak bisa. Makanya perlu kita latih keseiringan itu, keserentaan itu, kesekaligusan itu. Itu perlu dilatih, sehingga berjalan seiring. Nah, apakah yang kedua ini kafir? Bahwa dia fasik, dosa besar, lagi bid'ah, mengada-ngada, nggak diajarkan Rasulullah. Jadi dianggap ini sebagai ajaran yang diajar Rasulullah, padahal tidak. Nah, itu udah sepakat, fasik, lagi bid'ah. Masalahnya kafir tidak dia. Dan pada mengkufurkan dia bersalahan. Berbeda para ulama, kata setengah bukannya dia kafir. Nah, ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang menjadi pegangan, menjadi sandar kita, dan kata setengah pula kafir, yaitu pendapat yang dhaif. Jadi kalau ada yang mengatakan orang ini kafir, tidak ditolak pendapat itu, tapi pendapat ini dhaif. Yang kuat adalah dia tidak kafir. Namun walau tidak kafir, dia fasik lagi bid'ah. Sudah dua ya. Yang pertama tadi semata-mata api membakar, semata-mata air membasahi, semata-mata pisau melukai, semata-mata makanan mengenyangkan, semata-mata manusialah yang menghasilkan atas kerja dia. Apa yang dia dapat, dia semata-mata. Itu semua sepakat kafir. Kalau yang kedua mengatakan, bukan api, bukan air, bukan pisau, bukan makanan, bukan manusia itu, tapi kekuatan yang Allah jadikan pada itu. Kekuatan itulah potensi, itulah energi, itulah yang menciptakan, yang menjadikan, yang menimbulkan efek. Nah, ini kafir tidak? Mu'tamad katakan tidak kafir. Tapi qaul dhaif mengatakan kafir. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Namun sepakat orang ini berdosa, ya, berdosa besar. Fasik itu pelaku dosa besar, dan bid'ah, mubtadi', ya, mengada-ngada. Yang ketiga, barang siapa mengiktikadkan, meyakini baharu segala sebab yang beradat itu. Nah, dia baharu, artinya ini ciptaan Allah. Oke. Dan bahwasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Tidak memberi efek, tidak menciptakan, tidak mengakibatkan dengan dirinya semata-mata. Nah, seperti nomor 1 tadi.
dan tiada memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah padanya. Ini seperti nomor 2. Tidak. Bukan potensi, bukan energi, bukan kekuatan yang Allah jadikan pada dia yang memberikan efek, menciptakan atau menjadikan atau mengakibatkan yang lain. Bukan. Dan hanya saja yang memberi bekas, yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengakibatkan itu Allah Azza wa Jalla jua. Nah, sampai sini oke. Nomor 3 ini. Tetapi kata dia, lazim, mestilah yang antaranya api, air, makanan, pisau, manusia atau usaha atau manusia lah ya manusia dan seterusnya itu lazimlah antara penyebab dan antara barang yang menyertai dia itu artinya antara akibat. Nah, lazimlah antara sebab dan barang yang menyertai ia itu yaitu akibat, lazimlah antara keduanya itu lazim akli tiada dapat bersalahan. Menurut akal, hubungan antara sebab akibat adalah hubungan kelaziman yang tidak mungkin dipisahkan. Nah, itulah menurut dia. Maka, api membakar. Pasti, pasti. Makanan mengenyangkan. Pasti, pasti. Pisau melukai. Pasti, pasti. Air membasahi. Pasti, pasti. Manusia berusaha. Pasti menghasilkan. Pasti. Ah, ini dia. Ini namanya lazim. Karena lazim itu artinya tidak terpisah. Jadi, bukan tubuh, bukan diri si api yang membakar. Bukan kekuatan yang Allah jadikan pada api yang membakar, bukan. Semua bukan. Yang membakar hanya Allah Ta'ala. Tetapi, mesti terjadi hubungan antara api dan sifatnya membakar itu. Nah, mesti begitu. Jadi dia memastikan hukum adat. Lazim secara akal kalau api pasti membakar. Lazim secara adat kalau pisau pasti melukai. Itu kata dia begitu. Nah, jadi lazim secara adat itu sebetulnya itu keliru. Namanya juga adat adalah kebiasaan. Tapi dia naikkan menjadi lazim akal. Lazim adat. Lazim adat. Jangan lupa. Hubungan bahwa api membakar, air membasahi, makanan mengenyangkan, pisau melukai, berusaha ada hasil. Ini adalah lazim adat. Adatnya memang begitu, api membakar dan seterusnya. Tetapi namanya adat atau kebiasaan bisa berbeda satu ketika. Ada masanya nanti api tidak membakar dan seterusnya. Itulah lazim adat. Meskipun kosakata lazim adat ini dia sepintas tak cocok karena kalau lazim itu mesti dia tak bisa tidak. Lazim ini. Lazim gula, lazimnya manis. Lazim garam adalah asin. Mesti kalau bukan manis, kalau bukan gula pasti tidak manis. Kalau tidak manis pasti bukan gula, itu lazim. Nah, jadi saya gunakan tadi kata lazim adat itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Tetapi saya melihat di masyarakat, begitulah dia. Jadi seakan-akan adat itu lazim. Nah, padahal yang tepat yaitu adat saja, sebab beradat, yang betul istilahnya lazim akli. Jadi sebab beradat itu ditingkatkan oleh sebahagian masyarakat menjadi lazim akli. Secara akal pasti kalau api membakar, kalau air membasahi, kalau makanan mengenyangkan, kalau pisau melukai, itu lazim akli. Padahal ini bukan lazim akli. Itu adalah sebab beradat. Namanya sebab beradat, itu nggak disebut lazim. Sebab satu ketika nanti bisa menyelisihi adat. Jadi kita ini sudah rusak di dalam memahami istilah.
Nah, kalau orang sekolahan sebut namanya epistemologi. Jadi secara epistemologi kita sudah rusak. Jadi hukum adat seakan-akan kita naikkan menjadi hukum akal. Nah, ini repot. Ini udah ketiga ya. Jadi yang ketiga tadi ini begitu. Baharu sebab akibat. Bukan benda itu yang bukan sebab semata-mata yang menimbulkan akibat. Bukan pula potensi kekuatan energi yang ada pada sebab menimbulkan akibat. Semua hanya Allah. Tapi mau tak mau, antara sebab dan akibat ada hubungan lazim yang nggak bisa dipisahkan. Seperti manis dengan gula, asin dengan garam, nggak bisa dipisahkan. Padahal ini cerita hukum adat, bukan hukum akal. Nah, orang seperti ini bagaimana kira-kira? Maka orang itu jahil, iya. Nah, ini jangan kita tersinggung. Orang yang berpaham begini ini jahil, iya. Dengan hakikat hukum adat. Letak jahilnya itu tadi, bahwa hukum adat itu bisa satu ketika mengalami penyimpangan di luar kebiasaan. Kalau talazum atau lazim nggak bisa begitu. Nah, dia mesti nama manis pasti gula, gula pasti manis. Bahwa nama gulanya apa itu terserah. Nah, kalau hukum adat tidak begitu, dia bisa menyelisih adat. Nah, dengan dia memahami seperti bahagian ketiga tadi yang barusan kita terangkan, artinya dia meningkatkan status hukum adat menjadi hukum akal. Maka disebut sini dia jahil dengan hakikat hukum adat. Hakikat hukum adat adalah kharikul adat. Dia bisa menyelisihi kebiasaan. Adat itu artinya kebiasaan. Ini yang dia jahil. Dan terkadang membawakan dia yang demikian itu pemahaman seperti nomor 3 ini bisa terkadang kepada kufur. Bisa. Nah, jadi bukan. Maka sebut tadi terkadang. Ini kan terkadang membawa kepada kufur. Kok bisa lihat? Seperti bahwa ingkar akan dibangkitkan Allah Ta'ala sekalian jasad pada hari yang kemudian. Karena sesungguhnya itu menyalahi adat. Nah, kan gitu. Jadi kalau hukum adat diangkat menjadi lazim akal, maka bagaimana kita memahami tubuh yang sudah berseraan itu tidak mungkin bangkit. Itu secara adat tidak mungkin bangkit. Maka disebutlah itu menyalahi adat, kharikul adat. Tapi kalau dia berpaham seperti nomor 3 tadi, hukum adat seakan-akan dijadikan lazim akal. Pasti tidak bisa. Macam mana mau bangkit? Orang dia sudah mati hancur. Nah, ini nanti akibatnya dia mengingkari kebangkitan jasad itu dan akibatnya dia murtad. Itu apalagi terkadang membawa kufur. Dan demikian lagi seperti bahwa ingkar ia akan mukjizat sekalian anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena bahwasanya mukjizat itu menyalahi adat pula. Mukjizat itu menyalahi adat. Contoh, Nabi Ibrahim dibakar pakai api besar, tidak terbakar. Itulah hakikat hukum adat. Hakikat hukum adat kharikul adat. Satu ketika bisa menyelisih adat. Adatnya kalau saya bekerja dapat duit. Itu adat yang sudah berlaku 6, 10, 20, 30, 40 tahun. Bekerja pasti dapat duit. Berbuat pasti ada. Pasti. Itu adat. Kalau hukum adat ini dia tingkatkan menjadi lazim akli, maka tidak ada orang bekerja yang gagal. Pasti hasil. Tidak ada perencanaan yang gagal. Pasti hasil. Berarti dia tingkatkan. Padahal itu hukum adat. Nah, maka disebut di tadi, orang itu jahil dengan hakikat hukum adat. Nah, ini berbahaya. Bisa kafir. Satu ketika bisa kafir. Kan? Nah, jadi orang ini tidak kafir. Cuma dia itu jahil akan hakikat hukum adat. Nah, orang dia yakin semua Allah Ta'ala. Bukan benda itu.
bukan kekuatan pada benda, tapi Allah. Cuma mestilah ada hubungan. Nah, ya, artinya mesti terhubung, mestilah diusahakan, mestilah dibakar dan seterusnya. Kalau udah kena api, nah, kalau terhubung dia dengan api, terhubung dia dengan air, terhubung dia dengan pisau, terhubung dia dengan makanan, pasti dia kenyang, pasti dia luka, pasti dia basah, pasti dia terbakar. Kepastian itu adalah lazim. Lazim itu kepastian. Nah, sedangkan hukum adat bukan kepastian, dia kebiasaan. Nah, maka dia sebut tadi itu jahil dengan hukum adat. Nah, dia tidak kafir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dan barang siapa mengiktikadkan, meyakini, memastikan akan baharu segala sebab yang beradat, sebab dan akibat, sebab dan musabab, itu baharu. Dan bahwasanya tiada memberi bekas, tiada menciptakan, tiada memberi efek, tiada menjadikan sebab itu dengan tabiatnya, dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, bukan dia yang menciptakan, bukan dia yang mengakibatkan, bukan dia menimbulkan efek, bukan. Dan tiada memberi bekas, tidak menimbulkan efek, tidak menjadikan, tidak menciptakan, tidak mengakibatkan, pula dengan kekuatan, energi, potensi yang dijadikan Allah padanya. Dan mengiktikadkan, meyakini pula akan sah bersalahannya. Arti bersalahan berbeda. Satu ketika bisa berbeda. Pisau tidak melukai, seperti pada Nabi Allah Ismail. Api tidak membakar, seperti pada Nabi Allah Ibrahim. Dan seterusnya. Nah, ya, seperti bahwa diperoleh sebab yang beradat seperti makan, tapi tiada diperoleh akibat atau musabab kenyang. Bisa saja begitu. Dan hanya saja yang memberi bekas, yang menciptakan, yang menimbulkan efek, yang mengakibatkan, itu adalah Allah Ta'ala semata-mata, maka orang itu yang mengesahkan Tuhannya pada segalian perbuatannya. Lagi lepaslah dia dengan kurnia Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala yang amat murah, daripada sekalian kebinasaan. Jadi yang keyakinan keempat ini, itulah orang yang mengesahkan Tuhan pada sekalian perbuatan. Ini kan namanya nanti terkait dengan tauhid af'al. Nah, ya, perbuatan Allah. Esa Allah pada perbuatannya. Yang keempat tadi ini, lepaslah dia daripada segala kebinasaan dengan kurnia daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam kaitan kita melihat sebab akibat adat, secara kebiasaan. Kalau disebut adat bukan adat suku, tapi kebiasaan manusia secara alami. Nah, ya, kalau sebab berobat sembuh, begitu. Sebab berjalan, maka berarti orang itu bergerak dan seterusnya. Sebab berjalan berarti dia menjauh atau mendekat dari sesuatu dan seterusnya. So, diangkat, terangkatlah benda tadi dan seterusnya. Macam mana memahami hubungan sebab akibat ini? Bisa kafir, bisa fasik, bisa jahil, bisa benar, sidik, benar. Yang kafir tadi, kalau semata-mata api membakar, contohkanlah yang lain. Kalau yang fasik lagi bid'ah, kekuatan yang Allah jadikan pada api itulah yang membakar. Kiaskan, analogikan, bandingkan, contohkan yang lain. Yang nomor 3, tidak. Bukan benda api yang membakar, bukan kekuatan pada api yang membakar, tapi mau tak mau, mesti ada, mesti terhubung api dengan benda itu. Jadi kalau sudah api kena sesuatu, maka sesuatu pasti terbakar. Jadi dia meningkatkan hukum adat menjadi hukum akal. Jadi lazim akal. Ini bodoh. Fasik tidak. Bid'ah pun tidak. Ya, ini bodoh. Yang benar yang keempat. Apapun dia yang mengakibatkan, yang menjadikan, yang menciptakan, yang menimbulkan efek, semata-mata Allah Ta'ala. Tapi ingat, ini di benak, bukan di mulut. Ini keyakinan, bukan ucapan. Ini tauhid, hakikat, bukan syariat, bukan fikih. Ya, harap difahamkan, jangan keliru, tapi nggak bisa cakap-cakapkan. Sehingga kalau kita lihat orang membakar, atau api membakar sesuatu, kita bilang, Allah yang bakar. Wah,
Kalau kita lihat air membasahi, Allah yang membasahi. Kita ucapkan. Misalnya kata, Allah yang mengenyangkan. Kita kata begitu kan. Eh, Seterusnya yang lain. Pisau, bukan pisau, tapi Allah yang melukai. Ah, bukan. Bukan dia yang berusaha. Allah yang bekerja. Allah yang mengusahakan. Dalam ucapan, kalau itu diucapkan, kacau hidup ini. Tak usah begitu. Pergilah kita contoh durian tadi. Kita bilang, wah duriannya lembut. Wah duriannya apa kita bilang mulus. Orang akan heran. Mana durian kok lembut? Lalu durian tajam begitu. Nah, ini keliru. Jadi yang di dalam jangan pindahkan keluar. Ketika yang di dalam dipindahkan keluar, maka yang luar kemana? Mau kita dalamkan. Jadi kacau. Jadi semua jadi kacau. Itu sama dengan kalau kita pergi ke kedai kue atau ke kedai roti. Di roti itu kan ada air, ada tepung, ada gula, ada garam, ada telur. Tahu-tahu kita ke kedai roti, kita bilang, saya mau beli telur. Yang jual bingung di sini bukan kedai telur, kedai roti. Meskipun dalamnya ada kandungan telur dan seterusnya, kita akan mengatakan roti. Jadi ketika yang di dalam dipindahkan keluar, itu akan menimbulkan kekacauan. Ini kan persoalan keyakinan. Maka disebut tadi mengiktikadkan, meyakini itu persoalan dalam. Maka kita perlu berlatih menyeiringkan itu, menyekaliguskan itu, menyerentakkan itu. Padahal kita selama ini udah biasa. Tetapi sekarang dalam hal ini, dalam hal-hal lain kita sudah biasa, kan? Kita ketika misal kata ingin makan bakso, pasti yang terbayang bukan baksonya, enaknya. Nah, kan? Kan nggak kita bilang, saya mau makan enak, kan tidak. Saya mau makan bakso, di dalamnya enak. Jadi begitu. Jadi kita sudah pandai dalam hal-hal yang lain. Tapi dalam hal tauhid ini, mungkin kita terlalai, terlupa, belum terbiasa. Ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, kita belajar bagaimana cara memahami sebab beradat. Sebab akibat yang itu kebiasaan hari-hari. Bagaimana cara kita memahaminya supaya tidak keliru secara tauhid. Hari ini sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi, yaitu mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Ini lawan daripada kudrat. Masuk dalam kelompok sifat ma'ani. Ini akan kita bincang nanti. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.